Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang strategi dan desain pembelajaran. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Sebelum saya memperkenalkan teman saya, perkenalkan nama saya Vera Septarina sebagai moderator dan teman saya Moldia Fitri sebagai pemateri 1. Materi yang pertama yaitu tentang desain pembelajaran. Desain bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka atau outline, dan urusan atau sistematika kegiatan. Selain itu, kata desain juga dapat diartikan sebagai proses perancangan yang sistematika yang dilakukan sebelum tindakan perkembangan atau pelaksanaan sebelum kegiatan. Sedangkan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Desain pembelajaran juga diartikan sebagai proses merumuskan tujuan, strategi, teknik, dan media. Secara garis besar, desain pembelajaran terdiri dari 5 langkah penting, yaitu yang pertama, analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, implementasi desain pembelajaran. Yang kelima, implementasi evaluasi formatif dan sumatif terhadap program pembelajaran. Selanjutnya, esensi desain pembelajaran mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama, peserta didik, tujuan, metode, dan evaluasi. Materi yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah salah satu rancangan metode dan perangkat aktivitas yang terancang untuk meraih tujuan pembelajaran. Definisi lain dari strategi pembelajaran yaitu suatu rangkaian kegiatan yang pada pemakaian metode dan penggunaan akan semua sumber daya atau kekuatan demi adanya pembelajaran yang disusun untuk meraih tujuan tertentu. Tujuan dari strategi pembelajaran yaitu memberi isi pelajaran kepada pembelajar serta menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran atau model pembelajaran ada 5 diantaranya: strategi discovery learning, strategi inquiry learning, strategi problem based learning, strategi project based learning, strategi scientific learning. Materi selanjutnya, metode pembelajaran. Iskandar Wordsheet dan Sanendar yang mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu menyelesaikan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode ceramah plus, metode registrasi, metode eksperimen, metode karya wisata, metode latihan, metode perancangan, metode debat, metode mind mapping. Yang keempat, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto tahun 2015 halaman 53 yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil dalam buku Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 186, model-model mengajar atau pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, information processing model atau model
pemprosesan informasi. Yang kedua, personal model atau model pribadi. Yang ketiga, social interaction model atau model interaksi sosial. Yang keempat, behavioral model atau model perilaku. Menurut Hamdayama tahun 2016 halaman 132 sampai 182, macam-macam model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran inquiry. Yang kedua, model pembelajaran konstektual. Yang ketiga, model pembelajaran expository. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Yang keenam, model pembelajaran PyChem. Yang ketujuh, model pembelajaran kuantum atau quantum e-learning. Yang kedelapan, model pembelajaran terpadu. Kesembilan, model pembelajaran kelas rangkap. Kesepuluh, model pembelajaran tugas terstruktur. Yang ke-11, model pembelajaran portofolio. Dan yang ke-12, model pembelajaran tematik. Selanjutnya, yang kelima, pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach, yang salah satu artinya adalah pendekatan. Dalam pengajaran atau approach diartikan sebagai a way for beginning something atau cara memulai sesuatu. Karena itu, pengertian pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya, macam-macam pendekatan dalam pembelajaran yaitu yang pertama, pendekatan konstektual atau contextual teaching learning atau CTE. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Yang kelima, pendekatan induktif. Yang keenam, pendekatan konsep. Yang ketujuh, pendekatan proses. Yang kedelapan, pendekatan open-ended. Yang kesembilan, pendekatan saintifik. Yang ke-10, pendekatan realistik. Dan yang ke-11, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat.